Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Setiap manusia di dalam mengarungi kehidupan harus mempunyai modal. Modal terbesar manusia di kehidupan ini adalah waktu. Waktu adalah modal terbesar bagi manusia. Apakah dia bisa memanfaatkan modal ini dengan sesuatu yang baik sehingga dia bisa mendapatkan pahala, atau sebaliknya dia menyia-nyiakan modal ini, dia tidak buat modal ini, dia tidak gunakan modal terbesar ini di dalam hal-hal yang manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain atau yang seterusnya, hingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala merugi, dari orang-orang yang merugi dan tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, itu beliau telah memberikan redaksi bahwa ada dua nikmat yang sering manusia lupakan, yang sering manusia lalai dengan dua nikmat ini, padahal dua nikmat ini adalah sesuatu yang berharga, yang sangat berharga, yaitu qala alaihi afdhalus salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat luangnya waktu. Karena itu jangan sampai kita tergolong dari orang-orang yang merugi, tergolong dari orang-orang yang melalaikan nikmat waktu ini. Semoga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hasil, dengan memanen amal-amal ibadah dengan tujuan mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang baik, memberi manfaat kepada orang, khidmah kepada umat, dan yang lain-lainnya. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ada 4 sesuatu yang tidak akan mengetahui pentingnya 4 sesuatu ini kecuali 4 orang. Apakah itu? Yang pertama, la ya'rifu qadral hayah illal mauta. Tidak akan tahu kadar pentingnya kehidupan kecuali orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati, orang-orang yang menjalani kehidupan dia di dunia dengan sesuatu yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, akan menyesal nanti di akhirat. Akan menyesal. Orang-orang yang meninggalkan zikir, orang-orang yang menjadikan kehidupan dia di dunia dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mati nanti di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan menyesal. Wala qadra siha illa ahlus suqum. Tidak akan mengetahui pentingnya, urgennya kesehatan kecuali orang-orang yang sakit. Ketika sudah sakit, dia baru sadar pentingnya kesehatan, pentingnya menjaga kesehatan. Wala qadra syabab illa ahlul haram. Tidak akan mengetahui pentingnya masa muda kecuali orang-orang yang sudah menua. Wala qadral ghina illa ahlul faqr. Tidak akan mengetahui pentingnya, kadar pentingnya sebuah kekayaan kecuali orang-orang yang miskin. Karena itu jangan sampai kita sia-siakan modal nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat waktu, dengan kita menggunakannya, memanfaatkannya dengan hal-hal yang manfaat, hal-hal yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu inilah berapa banyak
wali Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka selalu memanfaatkan waktu mereka dengan berzikir kepada Allah, dengan mengkaji ilmu-ilmu Allah dan ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan istiqomahnya mereka inilah mereka mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan waktu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad itu beliau sangat perhatian dengan waktu beliau. Sangat mempunyai perhatian khusus dengan waktu beliau. Beliau tidak mau menyanyiakan waktu beliau lewat begitu saja dengan sesuatu hal yang tidak ada faedahnya. Karena itu suatu saat datang kepada beliau seorang tamu dari orang yang mempunyai banyak harta, orang kaya bisa dikatakan. Datang bahasanya sowan kepada Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, maka apa kata beliau? Unzuru hal ma'ahu syai' min al-mal wa illa fala taftahu lah. Lihat, beliau mengatakan kepada khadimnya, kepada pelayannya, lihat pada tamu tersebut. Apakah dia membawa harta atau tidak? Kalau dia tidak membawa harta, jangan bukakan pintu untuk dia. Maka orang yang tahu dengan Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad merasa bingung. Karena sepengetahuan mereka yang dekat dengan Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, bahwa beliau ini orang yang zuhud. Orang yang mengambil dunia secukupnya. Orang yang tidak rakus, orang yang tidak tamak terhadap dunia. Akan tetapi kenapa beliau mengatakan seperti ini? Maka apa kata Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad? Beliau menjawab, sebelumnya beliau ditanya oleh orang-orang yang mengenali beliau, lima tasna'u dzalik wa anta qad zahidta fid dunya. Kenapa wahai Al-Habib Hasan engkau mengatakan kepada kami untuk melihat tamu ini apakah bersama dia membawa harta atau tidak, sedangkan engkau mempunyai sifat zuhud, telah zuhud daripada dunia. Maka apa kata Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad? Inna a'azza ma 'indan nas amwaluhum wa 'azza ma 'indana awqatuna. Sesungguhnya sesuatu yang paling mulia di sisi manusia adalah harta mereka. Sedangkan sesuatu yang paling mulia di sisiku adalah waktu-waktuku. Faman badzala lana a'azza ma 'indahu badzalna lahu a'azza ma 'indana. Barang siapa yang mau menyodorkan, yang mau mengerahkan sesuatu yang paling mulia di sisi mereka, yaitu harta mereka, maka aku akan berkenan untuk mengerahkan sesuatu yang paling mulia di sisiku, yaitu waktuku. Wa arafna sidqahu fi kaunihi zairan ala husni dhanni minhu. Wa illa fa ziyaratu ahli zaman mujarradu riya'in wa sum'ah. Dari itulah kami bisa mengetahui kata Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, sesungguhnya mereka benar-benar mau untuk sowan, mau untuk ziarah kepada orang yang diziarahi karena husnudzon mereka. Kalau bukan karena itu, kebanyakan ziarah, kebanyakan sowannya orang yang hidup pada zaman ini kepada seorang wali, kepada seorang yang dia iktikati bahwa itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya sebatas riya dan ingin dilihat oleh orang. Kita lihat bagaimana Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, beliau tidak ingin menyerahkan waktunya begitu saja kepada orang yang tidak memuliakan waktu. Karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang perhatian dengan waktu-waktu kita, hingga kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia di dalam kehidupan kita di dunia. Karena kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu hanya sebentar, karena itu jadikan kehidupan di dunia untuk selalu disibukkan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari orang-orang yang taat, orang-orang yang mempunyai amal ibadah, hingga kita mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.